Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Judul dari perikop ini, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara-saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saat ini kita akan sama-sama belajar menurut firman Tuhan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Dan tema pada saat ini saya beri tema terbesar dalam kerajaan surga. Coba saudara perhatikan Matius 18 ayat yang pertama. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Saudara-saudara, dari ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini menceritakan suatu ketika murid-murid datang menemui Yesus dan mereka hendak menanyakan sebuah pertanyaan kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan yang lain yang menceritakan peristiwa yang sama di dalam Markus 9 dan Lukas pasal yang ke-9, mereka menanyakan siapa yang terbesar di antara mereka. Rupanya pada waktu itu murid-murid sedang berdebat dan mereka sedang bertengkar mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka atau siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Lalu untuk memastikan hal itu, mereka datang kepada Yesus untuk bertanya, saudara. Saudara-saudara, inilah yang sedang terjadi di dunia ini. Di dunia ini manusia saling bersaing satu dengan yang lain untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang the best, untuk yang menjadi yang terhebat, dan untuk yang menjadi yang terbesar, saudara. Dan kadang-kadang untuk mencapai hal itu, manusia bisa menggunakan berbagai macam cara. Menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menjadi yang terhebat dan yang terbesar di dalam dunia ini, saudara. Pikiran seperti ini pun ada dalam diri murid-murid Yesus. Mereka berpikir, kalau di dunia ini saja manusia sangat berambisi, bahkan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang terbesar, bagaimana dengan di sorga? Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Dan untuk menjawab pertanyaan mereka, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan anak kecil itu di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Lalu berkata kepada mereka, kita akan melihat apa jawaban Yesus kepada mereka. Kita lihat dari Matius 18 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Lalu berkata, di sini Yesus yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, di sini kita melihat Yesus menjelaskan siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga dengan menggunakan seorang anak kecil. Ternyata konsep siapa yang terbesar dalam kerajaan surga sangat berbeda dengan konsep yang ada di dunia ini, saudara. Saudara, untuk menjadi yang terbesar dalam dunia ini, manusia berusaha dengan berbagai macam cara, bahkan mengharapkan berbagai macam cara supaya bisa menjadi orang yang terhebat, yang terbesar di dunia ini. Supaya bisa mencapai puncak, saudara. Supaya bisa disebut sebagai orang nomor satu, saudara. Jadi siapa yang kuat, dia yang menang. Nah, ini yang terjadi di dunia ini. Ini sangat berbeda dengan prinsip atau konsep dalam kerajaan Allah.
Dikatakan oleh Tuhan Yesus, siapa yang mau menjadi terbesar, dia harus merendahkan diri dan menjadi sama seperti seorang anak kecil. Kita bisa lihat itu di dalam Matius 18 ayat yang keempat. Sekali lagi. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudara, ini adalah pengajaran Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Bagaimana Yesus memakai seorang anak kecil untuk menjelaskan apa yang diperdebatkan oleh murid-muridnya pada waktu itu tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan kalau kita berbicara tentang anak-anak, anak-anak itu dibagi dalam dua kelompok atau dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah anak kecil atau early childhood. Itu usianya antara 1 sampai dengan 6 tahun. Dan juga ada anak besar, yaitu usia antara 7 sampai 12 tahun. Jadi kalau udah 13 tahun, itu bukan anak-anak lagi, tapi itu jadi remaja, saudara. Ya, makanya ada 13, 14, 15, itu teen, itu artinya teenager, remaja, saudara. Ya, jadi anak kecil usia 1 sampai 6 tahun, anak besar 7 sampai dengan 12 tahun, saudara. Nah, kita akan melihat hal-hal positif apa yang dimiliki dan yang dapat kita pelajari dari seorang anak kecil, saudara. Ini sangat penting karena Tuhan Yesus mengatakan siapa yang mau menjadi terbesar di dalam kerajaan surga haruslah seorang yang merendahkan dirinya dan menjadi seperti seorang anak kecil, saudara. Yang pertama, seorang anak kecil sangat bergantung kepada orang tuanya. Ya, orang tua yang baik pasti akan memperhatikan dan mempedulikan anak-anaknya. Orang tua yang bertanggung jawab akan menyediakan semua kebutuhan dari anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang anak kecil, dia tidak akan khawatir tentang apa yang dia butuhkan dan dia perlukan di dalam hidupnya. Karena dia percaya, pasti orang tuanya akan menyediakan buat dia, saudara. Misalnya tentang kebutuhan makan, minum, dan pakai dia, saudara. Seorang anak kecil, pada waktu dia lapar, dia tinggal datang kepada orang tuanya. Biasanya kalau anak-anak datang kepada mamanya, kepada ibunya, dia akan berkata, "Ma, ada makanan apa? Saya lapar." Ya bahkan anak saya, ya usianya yang paling kecil udah 22 tahun. Ya ini bukan anak besar lagi, anak dewasa, saudara. Masih suka datang ke istri saya, kalau dia udah lapar, dia bilang, "Ada makanan apa? Saya lapar." Dan istri saya pasti akan segera menyediakan makanan buat dia. Dan istri saya senang untuk memasak untuk anak-anaknya. Ya, jadi anak-anak pada waktu dia lapar, dia tinggal datang ke orang tuanya. Pasti ibunya dengan sukarela, dengan senang hati akan memasakkan untuk anak-anaknya. Amin, saudara. Ibu-ibu, amin. Haleluya. Ya, demikian juga anak-anak yang bersekolah. Ya, biasanya kalau sekolah ada iuran SPP, benarnya. Ya, untuk bayar uang sekolah, anak-anak tinggal datang aja kepada orang tuanya. Ya, dia minta ini ada tagihan untuk bayar uang sekolah. Orang tuanya pasti sudah menyediakan ya uang untuk dibayarkan, saudara. Saudara tidak akan pernah menjumpai ada seorang anak lagi bersedih, lagi duduk termenung, ya, dan stres karena dia memikirkan bagaimana cara bayar cicilan rumah, bagaimana cara bayar sewa rumah, bagaimana harus membayar tagihan rekening listrik, rekening air, dan sebagainya. Nggak ada, saudara. Anak-anak biasanya akan bersuka cita selalu. Benar? Karena mereka tahu bahwa semua kebutuhannya pasti sudah disiapkan oleh orang tuanya. Amin, saudara. Karena masalah rekening listrik, rekening tagihan dari air itu urusan orang tuanya, bukan urusan dia, saudara. Amin. Ya, ya seharusnya sikap kita sebagai orang percaya harus seperti seorang anak kecil.
yang mempercayakan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan, yang mempercayakan kehidupan kita kepada Bapa kita di sorga. Kita harus belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Artinya kehidupan kita ini, kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan itu baik, dia tidak pernah merancangkan kecelakaan buat hidup kita, tetapi yang dia rancangkan buat hidup kita adalah segala sesuatu yang baik dan yang terbaik buat hidup kita. Dan percaya juga bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan kita juga percaya pada waktu kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan mendengar dan akan menjawab setiap doa dan seruan kita kepadanya. Sama seperti seorang anak kecil. Dia percaya pada waktu orang tuanya berjanji kepada dia, dia akan pegang janji itu. Dan orang tua yang baik pasti akan menepati janjinya kepada anaknya, saudara. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus percaya kepada semua janji-janji Allah di dalam hidup kita. Bahwa Allah kita yang berjanji adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau dia berjanji, dia selalu menepati janjinya. Karena dia Allah yang berkuasa untuk menepati semua yang dijanjikan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, seorang anak kecil selalu berharap dan percaya kepada orang tuanya karena dia tahu orang tuanya tidak akan pernah mengecewakan dia. Saudara, sikap seperti ini harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Seperti seorang anak yang percaya kepada orang tua, demikian juga kita harus percaya dan berharap kepada Bapa kita di surga. Kita harus belajar untuk menaruh atau meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Bapa kita di surga, saudara. Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saya percaya kita semua tentunya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Dan firman Allah berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Di samping Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, Tuhan juga senang kepada orang-orang yang mau menaruh pengharapannya kepada kasih setia Tuhan. Firman-Nya, Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Haleluya. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, saudara. Kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya di dalam hidup kita. Dan memang sebagai orang percaya, kita harus menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya pengharapan kepada Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Karena ketika Anda berharap kepada manusia atau berharap kepada sesuatu yang lain, segala sesuatu yang lain itu bisa mengecewakan Anda. Bahkan orang yang terdekat dengan Anda bisa mengecewakan Anda. Hanya Tuhan satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu, belajar untuk selalu berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yang ketiga, seorang anak kecil akan merasa senang dan aman ketika berada dekat dengan orang tuanya. Dan tidak mau berpisah dengan orang tuanya. Haleluya. Saudara, seorang anak kecil dikatakan dia akan merasa senang dan aman kalau berada dekat dengan orang tuanya. Ya, saudara, contohnya, ya, saya kasih contoh diri saya sendiri aja. Ya, dulu waktu saya masih kecil, ya, pertama sekali saya masuk sekolah masuk ke taman kanak-kanak pada waktu itu usia saya ingat 4 tahun. Ya, saya masuk sekolah taman kanak-kanak dan saya sangat dekat dengan ibu saya. Dia mengantarkan saya untuk pergi ke sekolah. Dan waktu sampai di sekolah, semua anak-anak hari pertama
masuk sekolah, ya. Anak-anak namanya anak-anak kecil, saudara, pada takut, ya. Dan saya lihat di kelas sudah banyak anak-anak yang pada nangis. Saya belum nangis, saudara, ya. Tapi banyak anak yang udah pada nangis karena itu hari pertama masuk sekolah. Yang biasanya anak-anak selalu bersama dengan orang tua, sekarang harus berpisah. Saya belum nangis karena saya masih lihat ibu saya masih ada di luar kelas, saudara. Saya masih lihat bayangan dia, ya. Saya masih merasa aman, ya, karena dia ada di dekat dengan saya. Tapi pada waktu suatu ketika saya lihat di jendela di luar kelas, ternyata ibu saya juga udah menghilang, nggak ada bayangannya lagi di sana. Pada waktu itu pun saya pun nangis, saudara. Sama seperti anak-anak yang lain pada waktu itu. Kenapa? Karena saya merasa ditinggal, saya merasa sendiri. Saya merasa tidak tenang, tidak aman pada waktu saya sendiri. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan mau supaya kita dekat dengan Dia. Tuhan mau supaya kita tidak jauh-jauh dengan Dia. Kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Ya, pemazmur dalam hal ini Raja Daud sangat mengerti betapa pentingnya untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ya, karena hanya berdekatan dengan Tuhan, Raja Daud merasa tenang, dia merasa aman. Karena dia percaya bahwa Tuhan mempedulikan dan memperhatikan kehidupan dia. Tuhanlah yang melindungi dan memelihara kehidupan dia. Saudara, kalau Anda membaca di dalam Perjanjian Lama, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tetapi dalam Perjanjian Baru kita bukan hanya dekat, tetapi kita bersatu dengan Tuhan. Amin. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Artinya kita ada selalu dalam persekutuan dengan Allah, di mana Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Tahukah Anda pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat indah, saudara. Pada waktu kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita akan disegarkan dan kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Pada waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita bisa merasakan jamahannya, kita bisa merasakan kasih-Nya, kita bisa merasakan kebaikannya di dalam hidup kita. Dan bukan hanya kita saja yang menikmati persekutuan dengan Tuhan, Tuhan pun menikmati persekutuan dengan kita, saudara. Karena kita ini adalah anak-anak-Nya. Dia mau kita selalu dekat dengan Dia. Dia tidak mau kita jauh-jauh dengan Dia. Dia mau supaya kita selalu ada dan tinggal di dalam persekutuan dengan Dia. Haleluya. Ya. Dan yang keempat, ya, seorang anak kecil suka untuk berpikir dan membayangkan hal-hal yang indah dan menyenangkan. Nah, ini anak kecil, saudara. Ya, suka berimajinasi hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan. Ya, kalau nggak percaya tanya aja sama anak-anakmu yang masih kecil, saudara. Ya, seorang anak kecil, mereka pikirannya belum tercemar dan terkontaminasi, masih polos, saudara. Ya, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, pasti dia akan pikir yang indah-indah. Ya, anak kecil akan berkata, oh saya mau jadi dokter. Ya, karena dia lihat dokter, wah hebat nolongin orang. Ya, sehingga orang sakit jadi sembuh. Kalau ditanya lagi, mau jadi apa? Dia bilang, saya mau jadi insinyur. Wow, hebat. Ya, dia pikirannya yang indah-indah, yang menyenangkan. Benar nggak? Dulu ada seorang wanita yang menyanyikan lagu, ya. Kalau saya ingat lagu Susan, ya. Susan kalau gede mau jadi apa? Aku mau jadi pintar supaya jadi insinyur. Dia bilang gitu. Ya, lalu ditanya lagi, Susan kalau gede mau jadi apa? Aku mau pintar supaya jadi dokter. Ya, anak kecil tuh yang ditanyain, ya. Anak kecil biasanya menjawab sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Ya, itu yang dia pikirkan, ya, di dalam pikirannya. Demikian juga Tuhan mau kita berpikir hal-hal yang indah-indah, hal-hal yang menyenangkan. Karena Tuhan memang mau memberikan hal yang baik buat hidup kita, hal-hal yang mau menyenangkan hati kita.
supaya kita bersukacita, saudara. Itu Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek buat hidup kita. Yang Dia rancangkan untuk hidup kita adalah kebaikan dan kebaikan dan kebaikan buat hidup kita. Ya, Dia merancangkan sesuatu yang terbaik buat hidup kita. Ya, oleh karena itu pikirkanlah hal-hal yang indah. Ya, jangan berpikir hal-hal yang negatif. Jangan biarkan pikiranmu dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, saudara. Ya, dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi kalau saudara melihat dari ayat firman Tuhan ini, semua hal-hal yang disebutkan dalam firman Tuhan ini adalah hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita pikirkan. Itu hal yang mulia, hal yang suci, hal yang baik, hal yang sedap didengar. Itu harus memenuhi pikiran kita. Karena itulah hal-hal yang akan Tuhan berikan buat hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Ya. Yang terakhir, seorang anak kecil selalu berkata benar, terus terang, dan tidak munafik. Nah, ini seorang anak kecil, saudara. Kalau dia berkata-kata, dia akan berkata-kata apa adanya. Ya, dia tidak hidup dengan berpura-pura. Dia tidak munafik. Ya, ini adalah seorang anak kecil, saudara. Kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Ya, jadi apa yang keluar dari mulut kita itu bersumber dari hati, saudara. Ya, jadi mulut kita harus sama dengan hati kita, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang yang di mulutnya lain berbeda, hatinya juga berbeda, saudara. Lain di mulut, lain di hati, saudara. Ini namanya orang munafik, orang yang hipokrit, saudara. Orang yang berpura-pura, ya. Ya kelihatannya di mulutnya baik, tetapi hatinya nggak benar, saudara. Kita jangan menjadi seperti orang Farisi di zaman Tuhan Yesus. Ya, orang Farisi ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang lain di bibir dan lain di hati. Ini orang Farisi, saudara. Ya, mereka berpura-pura bertanya kepada Yesus, seakan-akan mereka ingin mendapatkan pencerahan dari Yesus. Ya, seakan-akan mereka tertarik dan mau belajar lebih banyak lagi dari Yesus. Tetapi sebenarnya pertanyaan yang mereka ajukan itu adalah untuk menjebak dan mencelakakan Yesus, saudara. Supaya mereka bisa mendapatkan kesalahan daripada Tuhan Yesus. Kenapa mereka melakukan hal itu? Alkitab mencatat mereka melakukan hal itu karena mereka iri hati kepada Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus lebih didengar oleh orang banyak daripada mendengarkan pengajaran mereka. Jadi mereka iri hati kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang ini akhirnya jadi hipokrit. Ya, jadi munafik di hadapan Yesus. Orang-orang yang lain di bibir dan lain di hati. Saudara-saudara, banyak orang yang hidupnya hipokrit, munafik. Ya, yang hidupnya lain di bibir, lain di hati. Dan tentunya sebagai orang percaya, kita jangan menjadi orang-orang yang munafik. Tetapi kita mau menjadi orang yang selalu berkata-kata yang benar. Ya, perkataan-perkataan yang benar harus selalu keluar dari mulut kita. Perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, ya, perkataan yang mengencourage harus keluar dari mulut kita sehingga setiap perkataan kita bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Saudara-saudara, menjadi seperti anak kecil bukan berarti Tuhan Yesus mau supaya kita kembali menjadi anak kecil atau bersikap kekanak-kanakan, tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita mau belajar dari sikap positif, sikap yang baik, sikap yang benar dari seorang anak kecil. Dari sikap yang baik, yang benar yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Tuhan mau supaya kita hidup jujur di hadapan Dia. Tuhan mau supaya
Waktu kita berada di hadapan Tuhan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya, kita datang kepada Dia dengan apa adanya kita, saudara. Tuhan mau agar kita selalu melihat Dia seperti seorang anak kecil melihat orang tuanya. Di mana seorang anak kecil, dia selalu percaya dan sangat bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi saksi Tuhan dengan berkata-kata yang benar melalui mulut kita. Dan juga Tuhan mau supaya kita mempunyai hati yang benar di hadapan Tuhan, yaitu hati yang senantiasa mau merendahkan diri di hadapan Dia, seperti seorang anak kecil, sadar bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan, sadar bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Merendahkan diri di sini berarti kita tidak hidup di dalam kesombongan. Karena ketika kita hidup dalam kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, kita menjadi musuhnya Tuhan. Kita menjadi seterunya Tuhan. Karena Tuhan benci kepada orang yang sombong, saudara. Ya, jadi kita harus hidup merendahkan diri di hadapan Allah senantiasa, saudara. Ya, karena orang yang sombong tidak mungkin bisa menjadi terbesar di dalam kerajaan surga. Ya, Lucifer itu karena sombong bukannya jadi terbesar, dia dicampakkan di bumi, dia dikeluarkan, di kick out dari surga. Karena kesombongan dia mau menyamai yang maha tinggi. Langsung dia dikeluarkan dari kerajaan surga, diusir dari kerajaan surga. Karena kesombongan dia. Jadi untuk menjadi terbesar dalam kerajaan surga, tuntutan Tuhan buat hidup kita, kita harus merendahkan diri di hadapan Dia. Seperti seorang anak kecil. Tuhan tidak akan bisa bekerja kalau ada kesombongan dalam hidup kita. Dia hanya bisa bekerja pada waktu kita merendahkan diri di hadapan Dia. Dan pada waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan meninggikan kita. Firman-Nya berkata, barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin.